kita mesti maksain Ukraine masuk NATO. Kenapa nggak kita pertahankan? Oke, ini buffer gitu. Kenapa susah banget? Ada apa? Nge-push terus. Nah, itu yang saya bilang, jangan push orang pada satu limit yang dia bilang bahwa dia harus bergerak. Dan ini yang sedang dilakukan Putin. Luar biasa ya. Itu berlaku untuk Taiwan. Jangan di-push juga situasi Betul. Taiwan jadi seperti Ukraine. Betul. Kalau itu dia melewati limit itu juga akan sama nasibnya. Tapi kalau dipertahankan seperti sekarang, ya akan begitu. Memang banyak pelajaran. Sama. Iya, jangan di-push. Ya, makanya jangan di-push. Jangan di-push. Nah, tapi kalau Indonesia sekarang yang jelas, kalau mau ditanya yang paling jelas, apa bagi kita sekarang yang sudah mulai susah? Penegakan hukum. Muhammad Kc 10 tahun, Yahya Walloni 5 bulan. Situasinya sama. Ini kan kacau. Mau dia kepada apa yang di Indonesia begini ya. Ukraine itu menurut saya pecah. Mau ada Putin, gak ada Putin, dia akan bubar dengan sendiri. Kenapa? Dia nggak bisa menyatukan antara kepentingan tim sisi timur dan barat di Ukraine sendiri. Ini karena saya bukan orang Ukraine, sementara itu yang saya lihat dari kejadian Ukraine. Ya. Artinya tadi Pak Nugroho bener dong ya, masalah Indonesia ya sebenarnya kita sendiri yang nggak beres ya. Itu yang saya bilang. Masalah Indonesia apa? Masalah Indonesia sendiri. Contoh paling jelas di depan mata, perbuatannya sama, idenya sama, satu 5 bulan, satu 10 tahun. Bukan melihat dari apa, tapi melihat dari betul keadilannya di mana. Kok bisa direkayasa? Padahal itu adalah benteng terakhir di kala Indonesia yang terdiri dari berbeda-beda ini. Ya. Itu membutuhkan apa? Timbangannya. Timbangannya harus dijangkarkan. Masalahnya timbangannya nggak dijangkarkan, melayang-layang. Ya. Nah, akibatnya ini sekarang. Ini juga yang harus, karena ini akan mengakibatkan bibit-bibit. Akan bibit-bibit ini dia akan bermain-main, tumbuh di mana nanti dia suket tekinya ini. Kalau dia tumbuh di tempat lain, dia akan mengundang kerbau-kerbau yang datang kan untuk makan itu. Selamat malam, Pastor. Ya, selamat malam. Salam semuanya. Shalom. Selamat malam, Bu Koni, Pak Ponto, Jenderal Tobing. Saya hanya mau nanya to the point saja, sisi lain daripada invasi Rusia ke Ukraina, walaupun Putin bilang itu bukan invasi, tapi secara hukum internasional kan ini sudah salah ya. Tapi PBB nampaknya masih diam. Negara-negara lain belum bertindak untuk melakukan tindakan. Saya khawatir satu aja, Bu Koni atau Pak Ponto, kalau tidak ada yang bertindak, PBB tidak bertindak, nanti Cina di satu sisi akan menganggap dia juga mendapat angin dan mendapat legalitas untuk mencaplok Taiwan. Ini berbahaya loh. Bagaimana kira-kira pendapatnya? Terima kasih, Shalom. Satu lagi. Satu lagi. Boleh nggak, Pak Susang? Langsung aja. Oke, silakan Ibu Koni. Kenapa sih tidak ada kata-kata mencaplok Taiwan? Itu tadi saya ceritakan begini ya. Saya rasa kayak pemimpin kayak Putin gitu, dia tahu betul dia nggak cukup gila untuk melakukan ini, dan itu pasti ada alasan. Tadi dia demilitarisasi, lalu ditantangin terus, akhirnya jadi seperti invasi. Gitu. Kemudian tadi Taiwan. Tadi saya sudah sampaikan, mungkin tadi Bapak belum masuk. Saya bilang Taiwan itu kalau kita seluruh dunia termasuk PBB itu serius, dudukan Taiwan sebagai negara, bawa dia segala bukti tentang konsep 11 days lainnya Chiang Kai-shek, kemudian menjadi 9 days lainnya China sekarang, dan kita buktikan sebenarnya Spartly, Nansa dan lain-lain itu secara Uti-Positionis doktrin, secara terra nullius doktrin itu punya siapa? Gitu aja kan, simple. Permasalahannya kenapa susah betul menjadikan Taiwan untuk duduk bersama kita? Artinya menurut saya itu adalah sesuatu yang dipelihara. Yang tadi saya bilang, kita tinggal cek semua negara NATO itu yang produsen senjata, berapa besar pendapatan dari menciptakan senjata menghidupi negaranya. Jadi be very careful. Ada juga negara yang tampilnya mukanya malaikat, tapi sebenarnya dia coba creating the war, gitu kan? Dengan menggunakan tangan-tangan, framing. Nah, yang saya mau bilang cuma satu, Indonesia harus sadar betul untuk tidak gampang di drive. Makanya tadi saya tanya ke Pastor Sang,
Memangnya kalau China dekat sama Rusia, dia mau ngapain? Kalau Amerika dekat dengan NATO, semuanya dengan aliansi yang tadi saya bilang, itu dia juga sekarang yang kita lihat apa yang dilakukan. Makanya tadi kembali kepada Ukraine. Buat saya nih ya, kalau saya punya kuasa di PBB nih, saya akan cuma tanya, kenapa ya kita mesti maksain Ukraine masuk NATO? Kenapa nggak kita pertahankan? Oke, ini buffer gitu. Kenapa susah banget? Ada apa? Nge-push terus. Nah, itu yang saya bilang, jangan push orang pada satu limit yang dia bilang bahwa dia harus bergerak. Dan ini yang sedang dilakukan Putin. Luar biasa ya. Itu berlaku untuk Taiwan. Jangan di-push juga situasi Betul. Taiwan jadi seperti Ukraine. Betul. Kalau itu dia melewati Batas. limit itu juga akan sama nasibnya. Tapi kalau dipertahankan seperti sekarang, ya akan begitu. Memang banyak pelajaran. Kalau Pak Nugroho tadi Indonesia bagaimana Pak? Termasuk Papua ya Pak? Sama. Iya, jangan di-push. Ya, makanya jangan di-push. Harus jangan di-push. Nah, tapi kalau Indonesia sekarang yang jelas, kalau mau ditanya yang paling jelas, apa bagi kita sekarang yang sudah mulai susah? Penegakan hukum. Muhammad Kc 10 tahun, Yahya Waloni 5 bulan. Situasinya sama. Ini kan kacau. Nah, itu aja. Artinya tadi Pak Nugroho benar dong ya, masalah Indonesia ya sebenarnya kita sendiri yang nggak beres ya. Itu yang saya bilang. Masalah Indonesia apa? Masalah Indonesia sendiri. Contoh paling jelas di depan mata. Perbuatannya sama, idenya sama, 1 5 bulan, 1 10 tahun. Bukan melihat dari apa, tapi melihat dari betul keadilannya di mana. Kok bisa direkayasa? Padahal itu adalah benteng terakhir di kala Indonesia yang terdiri dari berbeda-beda ini. Ya. Itu membutuhkan apa? Timbangannya. Timbangannya harus dijangkarkan. Masalahnya timbangannya nggak dijangkarkan, melayang-layang. Ya. Nah, akibatnya ini sekarang. Ini juga yang harus, karena ini akan mengakibatkan bibit-bibit. Akan bibit-bibit ini, dia akan bermain-main, tumbuh di mana nanti dia suket tekinya ini. Kalau dia tumbuh di tempat lain, dia akan mengundang kerbau-kerbau yang datang kan untuk makan itu. Ya. Ini juga jadi masalah. Jangan dianggap sepele ini kasus Muhammad Kc ini. Karena wah, ini mau dia salah, mau dia benar. ya. Tapi kan biar langit runtuh. Ya, keadilan harus ditegakkan. Iya. Di mana semuanya sama, tapi 1 5 bulan, kalau 1 5 tahun masih oke lah. 1 10 tahun, 1 5 bulan. Itu dari mana? Iya, udah nggak masuk akal. Nah, itu yang memang kita. Dulu, kalau guruku bilang dulu, ya kalau bohong-bohong ya, tapi yang bonafit lah, jangan dilihat oleh orang lain. Ngono ya ngono mung aja kok ngono. Gimana, Bu? Ya. Nah, itulah kira-kira. Ibu Koni, sebetulnya saya mau diem-diem aja, cuma kok nggak tega ya. Ini udah jam 10. Ibu Koni apa setengah jam lagi mau mengulur waktu atau mau kasih kesimpulan menurut Ibu Koni? Indonesia harus bagaimana, ya, Bu? Indonesia harus bagaimana bersikapnya, dan mungkinkah akan ada perang dunia ketiga? Kita butuh penegasan. Kalau saya nggak percaya, tapi ini selalu ditanyakan tentang perang dunia ketiga ini kan, karena fakta Rusia Cina terus anti Amerika dengan NATO. Wah, ini jadi lagi dah ini antara blok barat blok timur lagi kan. Dan bagaimana kita harus mensikapinya ini? Dan harusnya PBB bersikap bagaimana tadi ya, balik lagi. Silakan Ibu Koni. Ya kalau saya bilang akhirnya kan saya bilang Putin tuh udah one way ticket ya. Dia apa yang lakukan sekarang tuh one way ticket, dia nggak akan balik. Oh. Pasti PBB takut, pasti NATO mikir. Nah, kalau dia nggak mikir dari kemarin dia terang aja Rusia kok repot banget gitu kan. Nah yang kedua, kalau kita nggak mau perang dunia ketiga, ya kan, ya coba bersuara, beranilah bersuara bahwa bersama-sama kita sepakat dunia itu memang sudah nggak berimbang. Itu kenapa kenapa permintaan Putin sedemikian sederhana itu nggak dipenuhi. Kalau menurut saya sekali lagi, hanya menjadikan Ukraine buffer zone. Kecuali Rusia tuh gila. Oh, si Ukraine nggak boleh berbisnis dengan EU, si Ukraine sama dia. Apapun pendekatan itu silakan dia marah. Tapi kalau itu cuma nggak boleh ada defense-nya, nggak boleh dijadikan jadi base NATO atau jadi bagian dari NATO, apa susahnya gitu loh. Nah, kemudian kepada apa yang dilakukan Indonesia begini ya. Ukraine itu menurut saya pecah, mau ada Putin, nggak ada Putin, dia akan bubar dengan sendirinya. Kenapa?
dia nggak bisa menyatukan antara kepentingan tim sisi timur dan baratnya Ukraina sendiri. Ini karena saya bukan orang Ukraina, sementara itu yang saya lihat dari kejadian Ukraina. Yang semakin menajam antara sisi barat tadi yang saya cerita di awal. Di sisi barat yang merasa orang barat, di sisi timur yang merasa orang Rusia, di sisi barat yang merasa bahasanya bahasa Ukraina, di sisi timur yang bahasa Rusia, di sisi barat yang curiga sama Rusia, di sisi timur yang curiga sama NATO dan Eropa gitu kan. Itu yang kita lihat perbedaan paling basic baru 3 yang kita jabarkan. Bisa dibayangkan nggak yang tadi sampaikan Pak Ponto? Saya nggak tahu keadaan itu harus seperti apa. Mungkin Pak Ponto lebih, karena Pak Ponto background-nya hukumnya. Kalau buat saya, sampai sekarang tuh saya nggak mengerti. Bagaimana mungkin saya masih melihat kawan-kawan saya Kristiani, itu kalau sembahyang atau bertemu hari Minggu, mobilnya boleh Lamborghini, mobilnya boleh Porsche. Tapi saya melihat dari mata kepala saya sendiri, mereka itu seperti ngumpet untuk kebaktian dengan porsi-porsi plastik di tengah antara ruko-ruko gitu. Atau mungkin pun kalau ada di rumah mengadakan kebaktian, rumahnya dijaga udah kayak ada apa. Jadi nggak proper bikin gereja gitu. Kalau bikin gereja kan jadi masalah. Ini saya melihat ya, saya apa adanya. Masa hal seperti itu aja nggak bisa diselesaikan? Ada apa? Nah, belum lagi saya nggak tahu perlakuan terhadap tadi di mana misalnya kepercayaan orang sekarang yang masih menjalankan kepercayaan terus dianggap seolah-olah itu menjadi tanda kutip dosa. Apakah iya betul? Saya kira itu aja pertanyaan saya mendasar, dan menurut saya kalau Ukraina yang saya bilang tadi 3 perbedaan saja bisa jadi masalah, apalagi kalau perbedaan kita semakin jauh, dan itu apalagi masuk kepada nilai-nilai menurut saya paling hati. Jadi memang betul kita harus hati-hati terhadap apa yang terjadi, walaupun ada keuntungannya. Indonesia itu pintar dia dulu pemimpin atau founding fathers kita menciptakan satu bahasa, paling tidak kita binding di dalam satu bahasa itu, tapi bahasa is not enough. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita mesti disatukan oleh para pemimpin, dan itulah yang mungkin kita tunggu, pemimpin yang bisa menyatukan itu. Saya mohon pamit dengan segala hormat. Terima kasih Pastor Zak. Saya senang sekali kita bisa bergabung di sini. Luar saya biasa. mohon maaf dengan segala hormat. Jika saya harus habis tadi saya capek banget itu. Ya, kita senang sekali Ibu Koni sudah bersama dengan kita lagi. Ya. Sebetulnya ada satu pertanyaan, di mana peran dunia Arab ya, zaman perang dingin blok timur, blok barat, dan hari ini juga terjadi. Rasanya Arab itu kayaknya nggak ada suaranya juga ya, dunia Arab ini. Ada Pastor, dan mereka lagi rapat. Saya bilang tadi mereka sedang sibuk rapat meneruskan Abraham Accord menjadi menjadi fakta pertahanan Timur Tengah. Dan which is mungkin sekarang sedang berdiskusi dengan Israel. Makanya selamat datang dunia, selamat datang Indonesia. Lihat, Israel sudah duduk bareng bersama negara Arab. Itu namanya keamanan kawasan. Apa kabar, kita masih mau ributin apa lagi nih? Jadi saya kira itu aja. Luar biasa. Oke, luar biasa. Sudah ya. Luar biasa Ibu Koni sudah bergabung dengan kita. Kita lanjut. God bless you Ibu Koni. Tetap sehat, semangat, dan tetap jangan kapok dengan rombongan para nabi di sini. Sehat-sehat ya Pak Zak. God bless you Ibu Koni. God bless you semuanya. Kita lanjut dengan Pak Ponto.